Well, I'm not thrilled. I'm not thrilled about it. I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. Amerika Serikat menjaga jarak dari Israel usai serangan Tel Aviv yang menyasar ibu kota Qatar Doha pada Selasa 9 September 2025. Pasalnya serangan itu sangat lain dibandingkan agresi Israel sebelumnya yang menyasar Gaza, Yaman, Lebanon, atau Iran. Kali ini agresi terjadi antara sekutu AS pada sekutu AS lainnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah menyatakan ketidaksenangannya terhadap tindakan Netanyahu, bahkan juga sudah menegurnya secara terbuka. Lalu bagaimana posisi AS usai insiden ini? Apakah pengaruh mereka akan terancam di Timur Tengah? Simak jawabannya dalam video berikut. Amerika Serikat menjaga jarak usai serangan Israel ke Doha, Qatar pada Selasa 9 September 2025. Serangan itu adalah contoh dari agresi satu sekutu AS ke sekutu AS lainnya. Dosen kajian keamanan internasional di King's College London, Rob K. Springfield menyebut, AS tak mau membahas serangan tersebut. Apalagi serangan itu juga gagal membunuh petinggi Hamas. Serangan Israel ke Doha ini sendiri dinilai sensitif karena Qatar berperan sebagai mediator dalam negosiasi Israel-Hamas. Negeri kaya energi itu bahkan pernah menyambut kunjungan Trump awal tahun ini dan menghadiahkan jet Boeing 747-8 untuk dipakai sebagai pesawat kepresidenan. Selain itu ada satu masalah lain, di samping serangan antara satu sekutu AS dengan sekutu lainnya. Saat serangan, para petinggi Hamas sedang berkumpul di Doha untuk membahas usulan gencatan senjata yang disampaikan oleh Trump. Sebagian dari mereka datang dari Turki. Amerika Serikat sudah menanti kabar dari pertemuan itu. Media AS Axios melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu perintahkan serangan langsung tersebut. Israel Defense Force atau IDF, Sahal, dan Badan Intelijen Dalam Negeri Israel Shin Bet mendukung penuh serangan ini. Israel disebut Qatar menggunakan pesawat tak berawak dalam serangan ini. Utusan khusus Netanyahu, Ron Dermer, sudah tahu soal rencana Israel menyerang Qatar saat bertemu utusan khusus AS Steve Witkoff pada Senin 8 September 2025. Namun Dermer tak membahas itu dengan Witkoff. Trump sendiri baru diberitahu soal rencana serangan saat drone Israel sudah hampir mencapai Qatar. Itulah kenapa AS tak bisa mencegah serangan dari Israel. Trump sendiri mengaku tidak senang dengan serangan Israel yang menargetkan ibu kota Qatar Doha. Pasalnya rencana serangan itu tidak diberitahukan langsung Netanyahu ke dirinya. Ia menyebut langkah Israel bukan keputusan yang tepat dan menambahkan akan merilis pernyataan lengkap tentang bagaimana dirinya mengetahui serangan itu. Terlebih Trump masih ingin para sandera yang masih ditahan di Gaza bisa segera kembali. Hal itu disampaikan Trump saat akan makan malam di sebuah restoran di dekat Gedung Putih, Selasa 9 September 2025. Well, I'm not thrilled. I'm not thrilled about it. I don't have to do that. I'm not thrilled about the whole situation. It's not a good situation. But I will say this: we want the hostages back, but we are not thrilled about the way that went down today. Trump juga disebut telah memberikan teguran kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu atas serangannya terhadap Hamas di Qatar. Trump menegaskan bahwa ia tidak punya andil langsung dalam keputusan Israel menyerang Qatar. Trump menyebut serangan ke Doha murni keputusan Netanyahu sendiri. Di samping itu, Trump mengaku prihatin karena serangan tersebut menyasar Qatar yang merupakan mediator penting dalam negosiasi perdamaian antara Israel dan Hamas. Amerika sempat mencoba memberitahu Qatar soal serangan tersebut, tapi menurut Trump sudah terlambat untuk menghentikan serangan. Trump pun mencoba meyakinkan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdurrahman Al Thani, bahwa hal serupa tidak akan terulang. Meski begitu, Trump menambahkan bahwa menghancurkan Hamas yang ia anggap memanfaatkan penderitaan warga Gaza adalah tujuan yang sah. Masalah bagi AS semakin pelik setelah Qatar memprotes mereka usai mendapat serangan dari Israel.
Amerika Serikat disebut Qatar baru menelpon pasca ledakan, bukan sebelum serangan seperti klaim dari Gedung Putih. Sebelum ini, juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Presiden Donald Trump telah menginstruksikan utusannya untuk memberitahu Qatar tentang serangan Israel ke Doha. Menurut Leavitt, Israel hanya menyasar pemimpin Hamas yang berada di wilayah Doha, dan tindakan itu dinilai untuk menghilangkan ancaman. President Trump immediately directed Special Envoy Witkoff to inform the Qataris of the impending attack, which he did. The president views Qatar as a strong ally and friend of the United States and feels very badly about the location of this attack. Namun juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al-Ansari menegaskan klaim Washington sepenuhnya salah. Perdana Menteri Qatar Mohammed bin Abdurrahman bin Jassim Al Thani bahkan menyebut panggilan dari pejabat AS datang 10 menit setelah serangan dimulai. Ia menggambarkan insiden ini sebagai bentuk terorisme negara. Qatar sendiri sudah bertahun-tahun memosisikan diri sebagai sahabat Barat di kawasan. Doha bisa menjadi jembatan antara Barat dan kelompok yang dianggap Barat sebagai musuh, seperti Hamas dan Taliban. Amerika harus menegur sekutu dekatnya sendiri. Serangan Israel ke Doha menyingkap celah yang jarang terlihat, retaknya komunikasi bahkan di antara sahabat lama. Qatar marah, Amerika terguncang, dunia tercengang. Diplomasi rapuh yang dipertaruhkan, bukan hanya di meja perundingan Gaza, tapi juga di jantung aliansi yang selama ini dianggap kokoh. Ketika satu sekutu menyerang sekutu lain, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa manusia. Yang dipertaruhkan adalah kredibilitas, pengaruh, dan harga diri negara-negara besar. Pertanyaannya kini, masihkah Amerika mampu menjaga wibawanya? Atau justru pengaruhnya mulai terkikis di kawasan yang sudah lama ia sebut sebagai halaman belakang? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.